Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, semoga senantiasa dalam keadaan yang baik, keadaan yang bahagia. Semoga senantiasa semangat untuk memberi manfaat, untuk memberi maslahah kepada umat, kepada bangsa, dan kepada negara Republik Indonesia. Mengikuti perkembangan akhir-akhir ini yang sudah memasuki masa kampanye Pemilu 2024, khususnya Pilpres, yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terutama orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, baik secara struktur pemerintahan ataupun orang-orang di belakang pemerintahan, dari para pemegang saham, baik juga dari pihak-pihak partai. Semuanya sekarang sudah tidak lagi istilahnya Jawa tedeng aling-aling ya. Mereka setelah sekian lama mencari tempat yang pas buat mereka, sekarang sudah menempati pos masing-masing, walaupun posnya itu tidak sesuai dengan harapan mereka yang pertama. Harapan besar mereka hanya yang pas ada di posnya adalah di barisan para habaib, para ulama, khususnya yang ada dalam ijtima ulama. Yaitu ada di barisan paslon capres cawapres 01, yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar. Ini yang terlihat sangat solid dan hampir tidak ada perubahan setelah penetapan terakhir bahwasanya Bapak Anies itu bergandengan dengan Gus Muhaimin. Namun orang-orang yang di belakang Bapak Anies hanya satu golongan, satu kelompok, satu partai yang terpisah dari sebuah komposisi awal, yaitu Partai Demokrat. Selain itu semuanya tetap solid. Keluar dari hal praktis dalam Pilpres, sebenarnya saya konsen tetap dalam satu pembahasan isu nasab yang berkaitan dengan perkembangan isu nasab yang memang sudah dari awal-awal, bahkan mungkin sudah hampir 1 tahun ini selalu saya katakan bahwa dalam isu nasab ini adalah ada 2 motif besar. Yang pertama yaitu Pilpres 2024 ini, yang sudah sangat jelas, nanti bisa saya uraikan. Yang kedua, memang isu nasab ini ditunggangi oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah ekstrim, orang-orang liberal yang memang ingin menghancurkan umat Islam, wabil khusus ingin menghancurkan nama baik dan juga kemuliaan para habaib. Kedua-duanya di akhir 2023 ini semuanya sudah nampak jelas, umat sudah mengetahui dan juga rakyat sudah paham. Jadi betul-betul isu nasab yang diusung oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta gerombolannya itu memang sebenarnya dari awal itu memang sebuah pansus ingin melihat kekuatan orang-orang yang membenci para habaib, ingin mengusung lebih banyak orang-orang yang bisa tidak percaya dan membenci para habaib, guna untuk menyaingi atau menandingi
di 2024 di Pilpres ini sudah nampak, mereka pasti sudah tahu bahwasannya ada salah satu paslon yang power besarnya itu adalah kekuatan komando dari para habaib. Akhirnya mereka mengumpulkan massa dengan memframing, dengan memfitnah, bahkan dengan membatalkan nasab habaib untuk mengumpulkan massa itu untuk melawan kekuatan politik, power politik, walaupun tidak memakai partai, tapi kekuatan politik yang ada di komando habaib itu sangat luar biasa, dan itu memang dikhawatirkan oleh para politikus papan atas. Akhirnya dipakailah sebuah jalan melalui tesis Kiai Imaduddin untuk menghancurkan kekuatan besar yang ada di dalam genggaman habaib. Akhirnya dengan misi besar itulah awal-awal beberapa bulan sepertinya memang meyakinkan, dengan sepak terjang, dengan kegigihan, dengan masih diamnya banyak ulama yang diam melihat perkembangan, seakan-akan mereka ada di atas angin, bahwa mereka benar atas tesis Kiai Imad dengan kolaborasi dengan narasi fitnahan sebagai bumbu-bumbu yang lain seperti pembegal kuburan, perampok kota, tes DNA, juga pembacaan sholawat yang didominasi oleh karya-karya para habaib, akhirnya dijadikan sebuah perampok, sebuah tradisi, dikatakan budak-budak Yaman, dikatakan antek-antek Belanda, itu adalah bumbu-bumbunya tesis Kiai Imaduddin yang memang ingin menghancurkan suara atau kekuatan power politik yang ada dalam genggaman para habaib. Dan alhamdulillah ternyata semua itu gagal total, hancur lebur. Mereka tidak mampu untuk menggalang kekuatan yang bisa menandingi, malah mereka hancur sendiri. Kekuatan mereka, komponen mereka sudah saling serang, pecah kongsi ya. Ada yang katakan pecah kongsi, apa ada kongsinya. Akhirnya Tengku Muda Kore itu membongkar kebobrokan Gus Fuad Pleret, bahkan kemarin menantang Kiai Imad, dan semua yang ada dalam tim sudah dilihat oleh umat, oleh rakyat Indonesia, ternyata mereka hanya seperti itu ya. Akhirnya mau tidak mau mereka ada golongan yang masih ikut mereka, yang memang sudah didoktrin, sudah katakanlah ikut narasi mereka, mau tidak mau itu dimaksimalkan. Dan kemarin kita lihat bahwasannya Kiai Imaduddin dan juga Fuad Pleret itu menemui salah satu paslon ya, salah satu paslon untuk membawa gerbong yang awalnya mungkin gerbong 10 targetnya, ternyata mungkin ada satu gerbong atau setengah gerbong yang dibawa untuk mendukung salah satu paslon. Ya, sebenarnya saya untuk melihat Pak Mahfud itu baik, Pak Ganjar katakanlah juga putra terbaik, tapi sangat amat disayangkan dikira mungkin mereka Kiai Imad dan juga Fuad Pleret itu masih mempunyai gerbong banyak, tapi ini malah menjadi bumerang kepada Ganjar dan juga Prof Mahfud. Makanya baru kemarin mereka bertemu sudah surveinya luar biasa, bahkan di Jawa Timur sangat turun karena dampak negatifnya dari seorang nama yang telah membuat gaduh, membuat rusak, membuat luar biasa dampaknya umat Islam pada 1 tahun ini, yaitu Kiai Imaduddin dan juga para CS-nya ya, yang tinggal 4 orang mungkin. Inilah yang sebenarnya yang saya maksud, bahwasannya
memang tujuan utama adalah sebuah pansus membawa gerbong besar untuk mengalahkan suara yang dikomandoi oleh para habaib. Yang pertama. Yang kedua, akhirnya tujuan yang kedua itu semakin tidak terkontrol ya. Penunggang-penunggang dalam ingin menghancurkan nasab habaib itu yang sangat kentara sekali adalah Wahabinya. Walaupun mereka yang membatalkan dan membenci, memfitnah habaib ini amaliyahnya masih terlihat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam pembatalan kebencian kepada Ahlul Bait, kepada dzurriyyah Nabi, itu sudah sangat kentara sekali bahwasanya mereka memang mengikuti Wahabi. Jejak-jejak Wahabi mulai sejak dulu, bahkan pendapat-pendapat tokoh-tokoh Wahabi yang mereka buat untuk tetap ingin menghancurkan nama habaib. Tapi sudah nasi terlanjur menjadi bubur, mereka sudah kepalang malu, usaha yang mereka yakini akan berhasil ternyata sangat minim sekali, dengan disusul oleh pondok-pondok pesantren besar, kiai-kiai besar, NU, kiai-kiai besar, tokoh-tokoh besar, ulama besar Indonesia, itu sudah mungkin muak dengan pergerakan mereka, sehingga mereka dengan terang-terangan semakin erat, semakin menggandeng, semakin mencintai para habaib dalam acara-acara resmi pondok pesantren ataupun acara-acara resmi keagamaan. Itulah yang membuat mereka semakin pusing. Target sudah di depan mata untuk pilpres, ternyata nggak punya gerbong, gerbongnya kosong. Akhirnya mereka ya wallahu alam ya. Semoga ya semuanya ini menjadi pembelajaran bahwasanya memang betul yang dikatakan seorang orang-orang kemarin yang sebenarnya itu masuk pada dirinya sendiri. Kata Rasulullah, setiap penyakit itu masih bisa diharapkan kesembuhannya kecuali penyakit yang terindikasikan sebagai kehasutan atau iri dengki. Walaupun begitu, semoga mereka baik yang memang murni ingin menghancurkan nama habaib, memfitnah habaib, itu hanya untuk kepentingan politik, ataupun yang ingin mendapatkan kemuliaan, bahkan mengaku dzurriyyah yang paling sahih, dzurriyyah bahkan mengatakan Indonesia itu paling Arab, Indonesia itu paling menjadi keturunan Nabi bukan Ba'alawi. Ya semoga semuanya itu masih saudara-saudara kita. Semoga masih mendapat hidayah, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masih bisa bertobat. Sehingga umat Islam juga bisa mendapatkan ketenangan tanpa ada kegaduhan-kegaduhan yang seperti yang mereka masih perbuat sampai hari ini. Sekian mungkin informasi pada hari ini. Tetap semangat, tetap istiqomah untuk berjuang demi umat Islam, demi bangsa, dan juga demi negara Republik Indonesia. Semoga siapapun yang terpilih dalam Pilpres 2024, semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.